GoNavy Highlight, program berita yang merangkum informasi dan kegiatan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Berikut informasi selengkapnya dalam GoNavy edisi Jumat 29 Oktober 2021. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono pimpin serah terima jabatan Kepala Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut dari Laksamana Pertama TNI Ganesha Wandana kepada Kolonel Laut Agus Gamal Putra di Gedung Neptunus, Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Serah terima jabatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/943/10 Romawi/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Gubernur Akademi Angkatan Laut Maijen TNI Marinir Nur Alamsyah menghadiri upacara penutupan Pendidikan Dasar Integrasi Kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian 2021 yang dilaksanakan di lapangan Sabta Marga, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Komandan Jenderal Akademi TNI, Marsikal Madya TNI Andiawan Martono. Upacara ini juga dihadiri Gubernur Akademi TNI, Gubernur Akademi Angkatan Udara, Gubernur Akademi Kepolisian, Direktur Pendidikan, Komandan Resimen setiap Akademi Angkatan, serta undangan lainnya. Dalam penjelasannya, Inspektur Upacara mengatakan, pendidikan dasar gabungan ini sebagai upaya untuk membangun semangat integrasi dan mewujudkan sinergitas antara TNI dan Polri. Pada saat upacara diserahkan piagam untuk lulusan terbaik di semua angkatan. Dari Angkatan Laut, piagam diraih Taruna Eka Putra Al-Ayubi dan Taruna Wanita Gigih Novita Salamun. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri kegiatan upacara dan juga wisuda prajurit Bayangkara Taruna Akademi TNI dan Polisi di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kehadiran Kepala Staf Angkatan Laut juga mendampingi Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto yang bersama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi Inspektur Upacara Prajurit Bayangkara Taruna Akademi TNI dan Taruna Akademi Kepolisian tahun 2021 di lapangan Sabta Marga Akademi Militer Magelang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan Udara, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, dan para Gubernur Akademi Angkatan. Panglima TNI dalam amanatnya antara lain mengatakan, tujuan pendidikan integrasi adalah membentuk prajurit Taruna Akademi TNI yang menjiwai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI, serta Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian menjiwai Tribrata dan Catur Prasetya secara bersama-sama. Upacara wisuda Bayangkara Taruna Akademi TNI dan Taruna Akademi Kepolisian ini melantik sebanyak 982 taruna yang terdiri dari 779 calon prajurit Taruna Akademi TNI dan 203 calon Bayangkara Taruna Akpol yang lulus menjalani pendidikan dasar integratif kemitraan selama 3 bulan di Resimen Chandra di Muka Akademi TNI. Adapun tujuan dari pendidikan ini adalah untuk membangun dan mewujudkan semangat kebersamaan dan soliditas serta sinergitas TNI dan Polri. Di tengah kesibukan mengikuti latihan operasi amfibi di Dabo Singkep, Taruna Akademi Angkatan Laut tetap melaksanakan penjurian secara daring Lomba Karya Tulis Ilmiah International Science and Invention Fair 2021. Bertempat di ruang informasi tempur KRI Makassar 590, 5 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 berpangkat Sermatutar tetap menyelesaikan lomba dengan keterbatasan sinyal. Dalam lomba tersebut, tim Akademi Angkatan Laut maju dengan judul Mercy, Multi-Purpose Radio System, A Better Ship Navigation for Traditional Fishermen.
KRI Sorong 911 secara resmi mengakhiri dharma baktinya bagi Ibu Pertiwi setelah mengabdi melalui TNI Angkatan Laut sejak tahun 1965. Melalui upacara pelepasan yang dilaksanakan di Dermaga Madura Ujung, Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto memimpin langsung jalannya upacara dengan penuh keharuan dan kebanggaan, mengingat seluruh sepak terjang KRI Sorong 911 bersama Angkatan Laut. Dalam pernyataannya, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto mengatakan KRI Sorong 911 telah memasuki masa purna bakti di TNI Angkatan Laut dengan menjadi salah satu unsur Satuan Kapal Bantu Koarmada II. KRI Sorong telah memberikan banyak kontribusi dalam memperkuat armada RI dalam menjaga keutuhan NKRI, diantaranya operasi militer perang dan operasi militer selain perang, dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut bangsa dan negara Republik Indonesia. Prajurit Lantamal 14 gelar latihan menembak dengan senjata laras panjang dan pistol yang bertempat di lapangan tembak Korem 181, Jalan Pramuka nomor 1 Sorong, Papua Barat. Untuk laras panjang digunakan senapan serbu SS1 varian 1 pindad dengan sikap tiarap, duduk, dan berdiri. Sementara untuk pistol digunakan jenis FN M64 bagi perwira menengah ke atas, personil militer, dan komunitas intelijen. Kegiatan ini dibuka dan diikuti Komandan Lantamal 14, Laksamana Pertama TNI Imam Musani. Kegiatan lomba menembak tersebut diikuti oleh seluruh personil Lantamal 14, mulai dari Tamtama, Bintara, Perwira, hingga pejabat utama. Turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut personil Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 14. KRI Badau 841 yang masuk dalam jajaran Satuan Kapal Patroli Lantamal 6 Makassar berhasil melaksanakan tugasnya mengamankan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dalam melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan vaksinasi dan peresmian jembatan Sei Alalak di kota Banjarmasin. Di bawah kendali operasi Guskamla Koarmada II, KRI Badau 841 mengamankan perairan Kalimantan Selatan dari gangguan dan ancaman. Selain itu disiapkan sebagai kapal escape bila terjadi sesuatu terhadap Presiden. TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Singa 651 untuk bergabung dengan tim SAR dalam usaha pencarian KM Liberty 1 yang hilang di perairan utara Bali. Kapal jenis kargo berbendera Indonesia yang membawa 15 orang ABK ini dihantam badai di perairan utara Bali yang menyebabkan kapal tenggelam, sementara 6 orang ABK berhasil selamat. Dalam pelaksanaan SAR, 2 orang berhasil ditemukan kapal kargo SPOB Seroja 01 dalam kondisi 1 selamat dan 1 meninggal dunia. Sedangkan 7 orang sisanya sampai dengan saat ini masih dalam proses pencarian. Dalam proses pencarian ini, KRI Singa 651 menemukan tumpahan minyak dan logistik yang diduga berasal dari KM Liberty 1 di sekitar perairan utara Bali. Pelaksanaan SAR ini sejalan dengan instruksi Kasal Laksamana TNI Yudo Margono agar keberadaan prajurit TNI Angkatan Laut dimanapun dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan dan masyarakat sekelilingnya.